Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah instrumentasi dasar. Kami akan mempresentasikan materi tentang cara penggunaan, fungsi, dan juga pemeliharaan buret, stand buret, dan juga labu ukur. Tapi sebelum kita ke materinya atau sebelum ke presentasinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Next. Perkenalkan, saya Aisyah Prameswari dari Prodi atau kami dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas A atau Reg A, dan NIM saya yaitu 017. Perkenalkan, nama saya Marvella Yudavita. Untuk NIM saya yaitu 020. Perkenalkan, saya Sitar Bainati Mutmainah, NIM saya 028. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Next. Buret adalah salah satu alat laboratorium yang terbuat dari kaca berbentuk silinder yang biasa digunakan dalam analisis kimia kuantitatif. Buret memiliki fungsi yaitu untuk mengukur volume suatu cairan ataupun gas. Buret berbentuk silinder yang memiliki garis ukur atau skala seperti pipet ukur atau gelas ukur dan terdapat katup atau keran di bawahnya. Buret digunakan untuk mengalirkan volume yang bervariasi. Volume diukur dengan mengisi buret dengan cairan ke bagian atas skala, membaca volume cairan, dan kemudian membaca volume bagi setelah cairan habis melalui keran. Dalam membaca buret, garis pemisah disesuaikan sehingga bertepatan dengan meniskus cairan ketika dilihat pada tingkat yang sama. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian dari buret, stand buret, dan labu ukur? Kedua, bagaimana cara penggunaan buret, stand buret, dan labu ukur? Ketiga, bagaimana fungsi buret, stand buret, dan labu ukur? Dan yang keempat, bagaimana cara pemeliharaan buret, stand buret, dan labu ukur? Yang kedua, tujuannya. Yang pertama, untuk sebelumnya. Yang pertama untuk mengetahui definisi dari buret, stand buret, dan juga labu ukur. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana caranya buret, stand buret, dan labu ukur. Yang ketiga mengetahui bagaimana fungsi buret, stand buret, dan labu ukur. Dan yang keempat mengetahui bagaimana cara pemeliharaan buret, stand buret, dan labu ukur. Next. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, untuk membantu memaparkan informasi kepada pembaca sehingga pembaca mengetahui definisi buret, stand buret, dan juga labu ukur dengan tepat. Yang kedua, mengetahui fungsi buret, stand buret, dan labu ukur. Yang ketiga, mengetahui cara penggunaan buret, stand buret, labu ukur dengan tepat sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, mengetahui cara perawatan dan pemeliharaan buret, stand buret, labu ukur agar tetap berfungsi dengan baik. Next. Oke, masuk ke materi presentasi yang pertama, yaitu ada definisi buret. Buret adalah gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan terdapat keran di bagian bawah yang berfungsi untuk mengeluarkan atau menghentikan cairan yang keluar. Buret digunakan untuk mengukur volume cairan yang keluar seperti halnya pipet. Buret terutama digunakan untuk titrasi. Next. Selanjutnya itu fungsi buret, yaitu untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Hal penting dalam penggunaan buret adalah kehati-hatian pengukuran volume dengan buret untuk menghindari kesalahan sistematik. Next. Selanjutnya ada cara penggunaan atau cara kerja buret. Yang pertama, buret diklem pada statif dalam posisi tegak lurus dengan datar air. Kedua, periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dengan tidak bocor. Bila keran sukar diputar atau bocor, lepaskan keran tersebut dan oleskan permukaannya dengan vaselin. Ketiga, bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik nol. 4. Alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan, tidak terdapat gelembung udara.
Next. Kelima, atur tinggi cairan sampai mendiskusinya tepat pada angka 0 atau angka lain dan catatlah angka mula-mula ini. Keenam atau yang terakhir, mulailah titrasi. Tangan kiri memegang kran sambil memutarnya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan dititrasi. Selama titrasi, labu Erlenmeyer digoyang-goyangkan dengan gerakan berputar searah dengan jarum jam agar larutan yang menetes dari buret segera tercampur atau bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai, ditandai dengan adanya perubahan warna. Next. Selanjutnya ada cara perawatan buret. Yang pertama, setelah digunakan, cuci dengan sabun, kemudian cuci dengan air ledeng atau aquades. Kedua, mengecek keran buret bocor atau tidak. Ketiga, mengeringkan buret dengan cara dibalut dan disumbat dengan tisu. Keempat, melakukan kalibrasi pada buret selama 1 tahun sekali. Dan yang kelima, perhatikan keran buret, gunakan pelumas untuk memudahkan putaran keran buret dan mencegah kebocoran. Next. Selanjutnya, labu ukur akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu labu ukur. Labu ukur terbuat dari gelas peroksilikat yang mempunyai mulut labu dengan ukuran standar yang dilengkapi dengan tutup. Labu ukur berfungsi untuk membuat, mencampurkan, dan mengencerkan larutan pada volume tertentu. Labu ukur memiliki kapasitas volume 5-2000 ml. Cara menggunakan labu ukur. 1. Jika sampel berupa larutan, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam labu ukur dengan menggunakan pipet. Yang kedua, jika sampel berupa hablur, tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu, tetapi gunakan cara ini. Yang pertama, masukkan bahan ke dalam mulut labu ukur dengan menggunakan corong kaca. Yang kedua, ganjal dengan batang kaca yang bengkok atau kertas yang digulung agar udara yang didesak cairan bisa mudah keluar. Yang ketiga, sampel dimasukkan secara hati-hati ke dalam labu, dibilas dengan pelalut yang dipakai sampai 1/4 isi labu tersebut. Goyangkan labu, tetapi jangan dikosok hingga semua larut atau homogen. Yang ketiga, jika zat yang akan dilarutkan harus dipanaskan, jangan dipanaskan di dalam labu ukur, tetapi larutkanlah terlebih dahulu dengan air panas dalam piala gelas, baru setelah dingin dimasukkan ke dalam labu ukur. Yang keempat, labu diisi kembali dengan air sampai di bawah lehernya digoyangkan, tetapi jangan dikocok. Yang kelima, tambahkan air sampai sekitar 1 cm di bawah tanda garis. Keringkan leher labu dengan menggunakan secarik kertas saring. Yang keenam, tambahkan air lagi dengan pipet tetes, setetes demi setetes, hingga meniskus berimpit dengan garis. Tutup labu, kemudian bolak-balikan labu minimal sebanyak 15 kali. Yang terakhir ada cara pemeliharaan labu ukur. Yang pertama, gunakan larutan pencuci biasa atau air dan deterjen. Yang kedua, hindarkan pencucian atau perendaman pada alat karena akan menggigir tanda ukur pada alat tersebut. Yang ketiga, kerusakan pada alat ini selain retakan adalah pengukuran yang menjadi tidak akurat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah materi stand buret. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi stand buret. Stand buret adalah alat laboratorium berbentuk tabung kaca panjang dengan skala pengukuran dan keran di bagian bawah yang digunakan untuk mengukur dan mengalirkan volume cairan dengan akurasi tinggi. Buret biasanya digunakan dalam titrasi kimia untuk menambahkan larutan titran secara terkendali dan presisi. Next. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat stand buret. Stand buret berfungsi untuk mengukur volume cairan dengan akurasi tinggi
memungkinkan pengaliran cairan secara terkendali dengan presisi dan mempermudah pencatatan volume cairan yang ditambahkan selama eksperimen yang semuanya penting untuk analisis kuantitatif dan interpretasi hasil dari eksperimen kimia seperti titrasi. Next, cara menggunakan stand buret. 1. Bersihkan buret dengan air suling dan bilas dengan larutan yang akan digunakan untuk menghindari kontaminasi. 2. Isi buret dengan larutan yang akan digunakan hingga melebihi skala, kemudian turunkan level cairan hingga mencapai garis awal yang diinginkan. Pasang buret pada stand buret secara vertikal menggunakan klem buret untuk menjaga stabilitas. Next. Ketiga, catat volume awal buret untuk referensi, atur aliran cairan dengan membuka atau menutup keran secara hati-hati untuk mengontrol laju pengaliran. Keempat, tambahkan cairan ke dalam wadah titrasi atau reaksi dengan memantau perubahan indikator dan catat volume cairan yang digunakan setelah penggunaan. Bersihkan buret dengan air dan simpan dalam posisi terbalik atau pada dudukan buret untuk mencegah kerusakan. Next. Cara pemeliharaan stand buret. 1. Bilas labu ukur dengan air suling segera setelah digunakan untuk menghilangkan sisa cairan. Kedua, jika labu ukur digunakan untuk cairan yang meninggalkan residu atau kotoran, gunakan larutan pembersih yang sesuai dan sikat lembut untuk membersihkan bagian dalam. Next. Di sini ada daftar pustaka, ada sumber 4. Yaitu yang sudah dijelaskan secara kita terangkan tadi. Next. Oke, presentasi kita cukup sampai di sini, tapi sebelum itu kita akan menampilkan video referensi dari kelompok kita tentang buret, stand buret dan juga labu ukur. Pakai jas lab, sarung tangan, dan juga kacamatanya. Kita harus selalu membilas buret sebelum kita melakukan eksperimen titrasi kita. Kenapa? Karena mungkin ada sisa eksperimen sebelumnya yang masih tertinggal di dinding bagian dalam buret, dan itu tentunya akan mempengaruhi hasil titrasi kita nantinya. Misalnya, jika sebelumnya buret dibersihkan dan dibilas dengan air distilasi, tetapi air tersebut belum sepenuhnya kering ketika kita memulai titrasi, maka keberadaan air itu akan mengencerkan larutan yang akan kita masukkan ke dalam buret. Ingat, pengenceran, baik itu disengaja maupun tidak, akan mengubah konsentrasi larutan kita. Dan pada akhirnya, data hasil titrasi kita tidak akan akurat. Penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mengubah dan mengatur posisi buret kita, karena itu akan menjamin fleksibilitas kita dalam bekerja. Caranya adalah dengan mengatur dan mengubah statif dan posisi klem. Pastikan keran buret dalam keadaan tertutup. Pasang corong kaca di bagian atas. Lalu dengan hati-hati tuang larutan yang akan kita gunakan ke dalam buret melalui corong bagian atas. Kita tidak butuh banyak, hanya sekitar 5-10 mili. Kemudian kita akan pegang buret secara horizontal di tangan kita sambil memastikan bahwa bagian atasnya ada di atas gelas kimia kosong. Kita akan putar buret ini sehingga seluruh bagian dalam buret akan terkontak dengan larutan yang akan kita gunakan. Kemudian, buang sebagian dari larutan yang ada di dalam buret melalui keran bagian bawah dan sisanya dibuang melalui bagian atas. Dan inilah yang kita sebut dengan pembilasan. Pembilasan ini dapat dilakukan sekali lagi atau mungkin 2 kali lagi untuk memastikan bahwa buret ini sudah terbilas dengan baik dan hanya mengandung larutan yang akan kita gunakan nantinya.
Sekarang kita siap untuk titrasi. Kita akan mengisi buret dengan larutan sodium hidroksida. Caranya adalah dengan menuang sodium hidroksida melewati bagian atas buret dengan bantuan corong hingga meniskusnya sedikit melewati titik 0,0 di bagian atas. Kita akan buka keran di bagian bawah dan di bagian atas dia akan turun hingga meniskusnya tepat menyentuh 0,0 mili. 25 mili asam klorida diambil menggunakan pipet volumetrik, kita tambahkan PP dan kita titrasi hingga larutannya berubah warna menjadi pink. Sebelum memulai titrasi, ingat keran harus dalam keadaan tertutup ya. Posisikan buret hingga pembacaannya nanti tepat di level mata kita. Tuang larutan ke dalam buret dengan hati-hati melalui corong dari bagian atas. Ketika sedang mengisi buret, perhatikan apakah ada gelembung udara yang terperangkap di bagian bawah buret. Jika kalian melihat ada gelembung udara, ini harus dihilangkan dengan membuka keran buret dengan cepat dan berulang dan lakukan berkali-kali hingga kalian bisa melihat bahwa gelembung udaranya hilang sama sekali. Pipet volumetrik juga perlu dibilas sebelum digunakan. Caranya adalah dengan mengambil sedikit larutan yang digunakan, kemudian langsung buang ke dalam gelas kimia. Ambil larutan asam klorida menggunakan pipet volumetrik yang sudah dibilas, kemudian tempatkan dalam labu Erlenmeyer yang bersih. Sentuhkan ujung pipet pada labu agar seluruh larutan keluar secara sempurna. Tambahkan indikator PP beberapa tetes, goyangkan labu agar tercampur, lalu lakukan titrasinya. Perhatikan bahwa saya menggunakan jari-jari di tangan kiri saya untuk mengendalikan keran buret. Posisi ini membuat pengendalian keran menjadi lebih mudah dan juga lebih baik. Lakukan titrasi sambil terus menggoyangkan labu hingga kalian melihat ada warna pink yang muncul dan warna pink itu tidak hilang lagi. Lakukan pembacaan buret sejajar dengan mata dan jangan lupa yang dibaca adalah bagian bawah dari meniskus. Buat tabel pembacaan buret seperti ini. Ada pembacaan awal, pembacaan akhir, dan juga volume sodium hidroksida yang ditambahkan. Eksperimen yang baik dilakukan berulang untuk menjamin keabsahan data hasil eksperimen. Bilas labu Erlenmeyer dengan air distilasi sebelum kita mengulang eksperimen. Titrasi tidak harus selalu dilakukan dari titik 0,0 ketika kita mengulangnya terutama. Saya melakukannya dari titik 1,9 dan saya lanjutkan seperti biasa. Jangan lupa, selalu catat data hasil eksperimennya ya. Pembacaan hasil titrasi seringkali dilakukan dengan lebih akurat dengan membaca hingga 2 desimal di belakang koma. Dan seluruh datanya pun menunjukkan hasil yang berkesesuaian. Dari dua eksperimen ini kita bisa lihat bahwa mereka hanya berbeda 0,10 cm3 antara satu dengan yang lainnya. Artinya, cukup konsisten. Jika data yang dihasilkan tidak konsisten seperti ini atau perbedaannya terlalu jauh, artinya eksperimennya tidak dilakukan dengan benar. Coba tes pemahaman yuk. Dan itulah akhir dari video kita. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi. Berikut ini adalah video cara penggunaan labu ukur. Masukkan larutan yang akan dilakukan standarisasi ataupun dilakukan pengenceran ke dalam labu ukur dengan menggunakan bantuan corong. Masukkan larutan secara hati-hati.
Lalu, tambahkan Aquades yang diperlukan sampai hampir penuh dan berada di bawah tanda batas. Perlu diketahui, apabila penambahan sampai di atas tanda batas, berarti terjadi suatu kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, dan pekerjaan harus diulang dari awal. Jika telah mendekati tanda batas, maka tambahkan Aquades dengan hati-hati menggunakan pipet tetes sampai meniskus sejajar dengan garis tanda. Agar tidak terjadi kesalahan pada saat memperhatikan meniskus, maka mata harus sejajar dengan garis tanda batas yang terdapat pada labu ukur. Setelah itu, bersihkanlah sisa-sisa Aquades yang menempel pada dinding leher labu ukur dengan menggunakan kertas saring. Pada saat membersihkannya, usahakan jangan sampai kertas saring menyentuh larutan. Setelah itu, tutup labu ukur menggunakan tutupnya, dan kemudian labu ukur beserta isinya dibolak-balik beberapa kali sehingga didapatkan larutan yang homogen. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila kami banyak salah menyampaikan ketika presentasi, kami juga mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.